Mulai ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kakak ucapkan terima kasih kepada ibu semua karena sudah mau membantu kakak di sini. Sebelumnya kakak perkenalkan dulu nama kakak yaitu Nurul Fatimah, biasa dipanggil Nurul. Kakak berasal dari UIN Bukit Tinggi dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Sebelum kita memulai, langkah baiknya kita semua di sini berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa bikin doa? Ista'idu Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa tadi kita lancar sampai akhir.
Silakan jadi presiden. Keluarkan dirinya dulu. Rekan adalah pemerintah. Ini adalah salah satu presiden Indonesia. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, dipandang ada anak-anak paling dia Bibi terkenal oleh orang luar negeri sebagai orang yang cerdas. Nah, sebelum lanjut lagi, sekali lagi aku kasih ice cream di sini. Di sini kan kita memperkenalkan kenalan itu semua. Nah, jadi kakak mau nanti perkenalannya itu sebutkan namanya dan buah kesukaannya. Buah kesukaannya bisa? Contohnya kayak gini. Kakak namanya siapa? Nesa. Nesa kamu sukanya apa? Durian. Lanjut siapa? Nadia. Kamu sukanya apa? Jeruk. Dengarkan ibu semua. Jadi contohnya tuh kayak gini ya. Misalnya Nesa suka durian, Nadia jeruk. Nanti kan setelah Nesa menyebutkan nama dan buah kesukaannya dengan Nadia. Nadia ini menyebutkan nama Nesa dulu. Nesa, nama Nesa, buah kesukaannya durian. Baru dilanjut dengan Nadia, buah kesukaannya jeruk. Nah nanti yang ini Lucy. Husni ya. Husni. Kalau Husni itu cuma menyebutkan dari Nadia saja, tidak dari Nesa juga. Paham? Itu berarti laki-laki ya. Iya dari sini. Tapi nanti menyebutkannya itu dari teman di sampingnya aja. Tidak perlu dari awal ya. Paham? Paham? Oke. Silakan dulu dari siapa? Oke, mendapat dulu. Iya, Pak. Dengarkan Lanjut yang mana yang ada Bang? ayo lanjut. Perkenalkan, sebutkan nama temannya dulu, buah kesukaannya, baru nama adek dan buah kesukaannya. Durian. Orang yang terakhir. Dikeraskan tangannya ya. Kita Lagi. Apa gitu? Step kan nama bener milik Salman Bisa.
Best finish best week. Bisa. Al jeruk ini al jeruk Teruskan suaranya dan terdengar sama teman-teman yang lain. Lagi. al jeruk lagi mangga. Dengar? Tadi nangka putra. Biar anak suka Nggak suka aja dulu lagi. Semua, satu lagi. jelas semua. Hana suka pergi, saya, iya, saya suka, kamu, saya gambar tua. Apa tadi? Gambar tua. Oke, kita tepuk semangat lagi dulu ya. Tepuk semangat. Oke, lanjut ya semuanya. Apakah sudah bisa? Lanjut.
Ada yang mau narik? Mau? Coba gitu kan? Oke, tarik ke mana ya? Ya, good. Tunggu. Kan ada susu ya. Maaf. Jadi, di sini ada fotonya Bapak B.J. Habibie atau biasa dipanggil Eyang Habibie ya, ya. Dia ini nama lengkapnya itu Baharudin Yusuf Habibie. Ya, tanggal lahirnya itu 25 Juni 1936. Dia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Lanjut. Oke. Ada yang mau lagi? Narik? Ada yang mau? Baca. Satu-satu. Oke. Baca. Orang tua Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ratu Tuti Marini Puspowardojo, anak keempat dari 8 bersaudara, istri Hasri Ainun Habibie, anak Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Oke. Jadi orang tuanya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Terus dia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Istrinya ada yang tahu? Ainun ya, namanya Hasri Ainun Habibie. Kemudian dia mempunyai 2 orang anak yang bernama Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Oke, ada lagi siapa? Mau? Kamu mau? Satu aja ya. Baca. Ia adalah presiden. Keraskan suaranya. Dengar teman-teman. Ia adalah Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto pada masa reformasi. Tak hanya dikenal sebagai presiden, B.J. Habibie juga dikenal sebagai profesor dan teknokrat di bidang penerbangan atau aviasi. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, jadi ada dengar tadi teman-temannya ngomong apa? Dia adalah Jadi Kak jelaskan ya. Bapak B.J. Habibie ini adalah Presiden Indonesia ketiga yang menggantikan Soeharto pada masa reformasi. Dia juga tak hanya dikenal sebagai presiden, Bapak B.J. Habibie ini juga dikenal sebagai profesor dan teknokrat di bidang penerbangan atau aviasi. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada yang mau? Ia merupakan gemar beribadah dan belajar, terbiasa mengeksplorasi hal-hal baru, rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk negara Indonesia. Jadi di sini dia itu merupakan orang yang gemar beribadah dan belajar. Selanjutnya dia juga terbiasa mengeksplorasi hal-hal yang baru. Jadi dia itu orangnya kepo kali ya. Terus dia tuh juga rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk negara Indonesia. Nah, di sini Kak bakal jelaskan satu-satu. Yang pertama itu dia itu gemar beribadah dan belajar. Jadi B.J. Habibie ini dia bisa sukses itu karena dia juga rajin beribadah. Jadi dia tuh walaupun dia pintar, dia sekolah ke sana, ke Jerman contohnya kan, dia tuh tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Jadi dia juga rajin beribadah, terus bahkan di umur dia yang masih kecil pun dia sudah bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Terus
Indonesia pertama. Paham adik-adik semua? Oke, lanjut. Yang kedua itu dia terbiasa mengeksplorasi hal-hal yang baru. Jadi B.J. Habibie ini dia itu tidur cuma 4 jam satu hari. Karena apa? Karena dia itu orangnya pemikir. Dia tidak suka menghabiskan waktunya dengan hanya berleha-leha atau hanya untuk rebahan gitu ya. Dia lebih suka kayak mencari hal-hal baru, mencari jawabannya sendiri sampai dapat. Jadi dia itu kalau misalnya dia menemukan sesuatu nih, dia mau tahu bagaimana cara melakukannya mungkin, atau apa dampaknya mungkin untuk dia gitu ya. Jadi dia tuh orang yang kepo dengan hal-hal baru. Jadi dia tidak mau, dia tuh suka sekali mencari jawaban dari hal-hal yang dia temukan. Paham? Kemudian dia rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk negara Indonesia. Contohnya aja tadi dia tuh kan seorang profesor ya, atau direktur utama di salah satu perusahaan penerbangan di Jerman. Jadi suatu ketika Presiden Soeharto memanggil Bapak B.J. Habibie untuk balik ke Indonesia, dia rela meninggalkan jabatannya yang sudah tinggi, yang sudah besar di Jerman tersebut untuk balik ke Indonesia untuk mengabdikan seluruh hidupnya di Indonesia. Contohnya dia sebagai yang pertama itu dia diangkat sebagai menteri. Terus karena Bapak Soeharto mengundurkan dirinya, dia diminta untuk menjadi presiden selanjutnya. Paham? Itu dia menjadi presiden keberapa? Ada yang tahu? Oke. Lanjut ya dari semua. Terus juga ada setelah dia, ini merupakan hal-hal yang perlu kita contoh ya dari semua. Karena apa? Karena dengan kita gemar beribadah dan belajar, terus terbiasa mengeksplorasi hal-hal yang baru, dan kita juga rela mengabdikan hidup kita untuk negara kita, kita bisa menjadi orang yang sukses seperti Bapak B.J. Habibie tersebut. Insya Allah ya semuanya. Terus ada lagi satu hal yang paling penting, yaitu adalah adab kita terhadap orang tua kita dan guru. Nah, jadi Bapak B.J. Habibie ini dia sangat berbakti kepada orang tuanya, dia sangat menghormati orang tuanya, dan dia sangat sayang kepada orang tuanya. Nah, jadi kita itu ya, kalau misalnya kita mau sukses, mau jadi orang yang sukses, itu kita pasti mengharapkan ridho orang tua kita. Benar begitu? Oke. Jadi kalau misalnya kita kepada orang tua kita itu kayak acuh tak acuh lah, atau tidak menghargai mereka, apakah kita bisa mendapatkan ridho dari mereka untuk menjadi orang yang sukses? Tidak. Terus lagi, kalau misalnya dengan guru, dia itu juga orang yang mempunyai sopan santun yang sangat tinggi. Jadi kepada guru itu dia menghargai sekali. Jadi kakak harap semuanya ada di sini itu juga bisa menghargai guru-guru kita di sini. Kalau di sini manggilnya apa? Ustaz. Iya. Jadi kalau kita, karena kan kita tahu segala hal, kita menjadi bisa itu kan karena itu dibantu oleh guru. Karena guru itu kan seperti ini, sudah kata-katanya yang sering kita dengar, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kita itu harus menghormati guru kita, menghargai guru kita. Karena apa? Karena dia telah rela mengorbankan hidupnya, rela mengorbankan waktunya mungkin untuk agar anak-anaknya di sekolah itu bisa menjadi orang yang mempunyai perilaku yang baik, yang sopan gitu kan, yang mempunyai pengetahuan lebih lagi gitu. Jadi kakak harap juga di sini adik-adik semua itu paham, bisa memahami gurunya, bisa menghargai gurunya, bisa
bisa menghormati gurunya. Bisa adik semua? Insyaallah. Oke. Mungkin bosan ya di sini ya? Iya. Bosan? Nah, sebelum lanjut lagi, kita ada game nggak? Kalian ada apa namanya? Rekomendasi game gitu? Ada? Atau dari kakak? Dari kakak ya. Kakak ada game namanya kelipatan 3. Jadi setiap orang yang mendapatkan kelipatan 3 itu nanti bersuara. Contohnya gitu ya. Kita bedakan aja nanti ya, yang cowok aja, yang cewek aja. Jadi contohnya misalnya tadi Nesa kan, Nesa hitung dari 1, dia 2, nanti 3 ya, paham? Yang cowok paham? Kita mulai dari siapa dulu nih? Yang cewek ya. Iya. Keempat. Lanjut, ada? 7. Ya, 7. 8. Lanjut. 13. Lanjut adek, cari satu lagi. Satu, 2, 4. Nah, jadi di sini kakak ada pertanyaan. Ada buah pena semuanya kak? Cakap. Ada apa? Di sini ada pertanyaan, kakak harap ada di semua mengisinya ya. Satu sehat. Nah, ini jawabnya. Saya penjelasan suami. Nama jadi ya, lumayan. Irfan. Nama. Di sini diisi nama dan kelasnya ya. Lanjut, kakak. Woi. Boleh siapa aja, nggak perlu yang dari Indonesia, boleh siapa aja yang kira-kira menginspirasi ada di semua. Mungkin dari orang-orang terdekat, mungkin dari keluarganya atau dari temannya, boleh siapa aja. Di keluarganya Rasulullah. Ada yang sudah selesai? Jiwa. Ada yang sudah selesai? Lumayan.
sudah selesai angkat tangannya. Ada lagi? Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Masih ada yang belum? Sudah semua? Coba ya? Sudah? Sudah. Oke. Di sini kakak pilih salah satu ya. Nanti maju ke depan, jelaskan tokohnya dan motivasinya tersebut. Bisa? Ini ya, ini kakak saja. Kakak tahu siapa? Herpan. Oh iya. Kakak maju deh. Jelaskan tokohnya dan motivasinya. Bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dirinya ya. Pasti ada. Tokoh inspiratif yang menarik adalah Nabi Muhammad SAW. Itu pasti yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW sampainya itu. Bisa kita lihat dari berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Contohnya di Bulughul Maram, berapa banyak bab yang dicantumkan dalam Bulughul Maram. Bab adab, bagaimana cara makan, berwudu, tidur, semua ditanamkan oleh Nabi Muhammad. Mungkin kalau Anda menyebutkan satu, tidak akan mungkin. Salah satunya, salah satu. Adab. Misalnya di hadis 1229 itu dikatakan Nabi Muhammad itu memerintahkan kita agar berlaku jujur, karena jujur itu menunjukkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kita kepada surga. Dan dikatakan lagi oleh Nabi Muhammad, jauhilah olehmu kebohongan,
karena kebohongan itu menunjukkan kita kepada jalan yang buruk, dan jalan yang buruk malah menunjukkan kita ke neraka. Tangan tetap adik ya. Sekian selamat. Atau ada yang mau? Ada yang mau lagi? Atau nggak begini aja ya? Aidayatul Husni. Aidayatul. Maaf, Aidayatul Husni. Siapa? Hidayatul Husni. Boleh duduk di sini aja boleh? Tidak apa-apa? Semuanya mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu kata-kata dari temannya tadi, Bima Bumi Dipijak, di situ lagi ditunjuk. Artinya ada yang tahu? Udah tahu? Udah, terima kasih ya. Oke, tadi kan temannya menyebutkan ada salah satu perkataan Buya Hamka yang mengatakan Bima Bumi Dipijak, di situ lagi ditunjuk. Artinya, ini sepengetahuan kakak ya. Artinya itu dimanapun kita berada, apapun dan dimanapun kondisinya, kita harus menjunjung harga, maksudnya kira-kira ada yang bisa kira-kira? Bisa? Coba. Apa? Coba. Ada? Ada ini ada. Coba deh. Ada yang bisa?
menyimpulkan kegiatan kita hari ini, jadi Bapak B.J. Habibie itu merupakan seorang yang sangat memotivasi kita untuk sukses, dengan contohnya dengan karya-karya dia yang bisa membuat sebuah pesawat. Terus dia juga seorang presiden ketiga di negara kita, negara Indonesia. Terus dia juga banyak hal-hal inspiratif yang bisa kita ambil dari dia. Contohnya itu dia adalah orang yang gemar beribadah dan belajar. Terus dia juga orang yang sangat suka mengeksplorasi hal-hal yang baru. Kemudian dia juga orang yang rela berkorban untuk negaranya. Terus dia juga mempunyai adab yang sangat-sangat baik kepada orang tua dan gurunya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ada lagi dari yang telah kita lakukan selama beberapa menit ke belakang tadi? Apakah masih ada satu hadiah? Boleh siapa aja? Tunjuk tangannya atau kakak tunjuk? Mau? Yang lain. Yang tahu aja, yang bisa dijelaskan. Yang kakak? Habibie adalah orang yang sangat inspiratif. Ia tidak pernah menyerah walaupun ia bukan orang Jerman. Dia terus menuntut ilmu. Dia tidak malu dengan orang Jerman walaupun dia orang Indonesia. Oke, tangan bariku kematian. Nah, jadi di sini kakak minta ke adik-adik semua untuk berkomitmen untuk bisa mencontoh tokoh besar kita ini, yaitu B.J. Habibie, dari sikap dia, dari ilmu dia, dari cara berperilaku dia, semoga yang mana mungkin insya Allah ya, dengan adik-adik semua bisa mencontoh dia, adik-adik semua juga bisa menjadi orang yang sukses seperti Bapak B.J. Habibie ini. Apakah adik-adik mau berkomitmen untuk bisa menerapkan sikap-sikap dia? Nah, jadi kita harus juga kita juga sekarang ini sudah di penghujung acara juga, penghujung kegiatan. Sebelum kakak selesai nanti juga ada dari satu teman kakak lagi. Apakah ada yang mau mendengarkan? Ini topiknya mungkin lebih seru lagi. Jadi lanjut ya semuanya. Kakak minta pesan dan kesan adik-adik semua. Apa kira-kira kesannya saat belajar dengan kakak ini? Kakak juga ada kertasnya, mungkin mau dituliskan boleh? Cepat aja ya semuanya. Tidak perlu menyebutkan nama, terserah.
nanti aja lagi ya kita dikumpulin sama kakak di belakang nanti ya. Dikumpulkan kepada satu orang, nanti kumpulkan ke kakak di belakang. Oke? Nah, jadi dari yang telah kakak jelaskan tadi, kakak ada satu kata-kata motivasi dari Bapak B.J. Habibie, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Paham adik-adik semua? Jadi keberhasilan itu bukan hanya orang yang pintar aja yang bisa berhasil di dimanapun, tapi juga orang-orang yang lebih ke orang-orang yang gemar berusaha yang bisa sukses. Jadi kalian tidak perlu takut misalnya kalian nilai kalian selama di sekolah itu mungkin tidak mencapai yang kalian inginkan. Tapi kalau misalnya kalian berusaha, kalian bisa insya Allah bisa menjadi orang yang sukses. Jadi sekian dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih yang sangat-sangat banyak kepada adik-adik semua atas keaktifannya. Kakak harap ilmu yang kakak berikan tadi itu bisa kalian serap dan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.